Pada malam ini kita akan berbagi ceritanya, berbagi, sharing. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan istilah demam berdarah dengue, tapi karena ini Ya, musim peralihan dari musim panas ke musim hujan, mungkin sebentar lagi kasus ini akan meningkat ya. Jadi malam ini kita berkumpul untuk membahas kenali dan tanggap atasi demam berdarah dengue pada anak. Nah, kalau kita lihat peta dunia ini, ternyata Indonesia adalah negara yang memiliki epidemi dengue yang cukup tinggi, dan di negara kita juga ternyata banyak sekali faktor nyamuk, yaitu Aedes aegypti yang membawa virus dengue itu. Nah, kenapa sih kita harus belajar? Karena ternyata mendiagnosis infeksi virus dengue pada stadium dini itu tidak mudah gitu, perlu dan merupakan satu tantangan tersendiri. Kenapa? Karena keluhan atau gejala infeksi virus dengue itu ternyata mirip dengan infeksi virus lainnya. Namun di satu sisi diperlukan tata laksana yang cepat dan tepat agar kita bisa mengurangi morbiditas dan mortalitas infeksi virus dengue ini. Nah, perjalanan penyakit infeksi virus dengue itu sendiri kadang sulit digali ya, terutama ketika orang tua, dalam hal ini biasanya ibu, lupa mengenali kapan pertama kali anaknya panas gitu ya. Kemudian yang kedua yang sering itu adalah tidak diukur suhunya. Setelah itu yang ketiga juga lupa bagaimana respon pengobatan seorang anak terhadap pemberian antipiretik. Padahal perjalanan penyakit infeksi virus dengue itu adalah pedoman utama kita untuk melakukan diagnosis dan tata laksana. Apakah pada pasien ini sudah diperlukan pemeriksaan penunjang, apakah sudah masuk dalam kategori rawat inap, dan memerlukan pemberian terapi cairan. Ya, terapi cairan itu kapan harus dikasihkan, kapan harus dikurangi, dan kapan harus di stop, karena itu sangat mempengaruhi outcome dari infeksi virus dengue. Nah, pada infeksi virus dengue itu sendiri ada beberapa kondisi yang memerlukan observasi yang ketat. Tidak hanya setiap hari, kadang kalau pasien sudah masuk ICU, masuk intensive care unit atau HCU ya, itu kadang pengawasannya tidak hanya satu hari, tetapi kadang setiap jam, atau kalau misalnya dia shock harus setiap 15 sampai 30 menit. Dan membutuhkan kejelian kita sebagai tenaga medis untuk mengetahui berapa lama hari sakitnya, kapan fase kritisnya, kapan anak mulai panas tinggi, dan kapan suhu tubuh mulai turun. Nah, kita tahu bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus arbovirus yang merupakan famili dari Flaviviridae dan genus Flavivirus. Ada 4 macam virus dan 1 sampai 4, dan di Indonesia kebetulan kita memiliki serotipe yang cukup berat, yaitu DEN3, dan kebetulan serotipe ini memiliki kasus yang biasanya klinisnya berat, sehingga penting kita sebagai tenaga medis untuk bisa mengenali dan memberikan tata laksana awal pada infeksi virus dengue. Nah, coba kita pelajari dulu patofisiologi dan patogenesis dari penyakit ini. Ketika virus itu masuk ke dalam tubuh seorang anak, maka dia akan mengaktifasi monosit dan makrofag. Jadi pada intinya semua infeksi virus itu secara umum sebetulnya self-limiting disease. Tetapi ada berbagai macam virus seperti penyakit juga yang sekarang sedang kita alami, yaitu COVID-19, derajat ringan dan berat gejala klinisnya itu sangat tergantung dari bagaimana tubuh kita merespon atau sistem imun yang dikeluarkan oleh seorang manusia terhadap infeksi virus itu. Contohnya adalah virus dengue ini. Jadi ketika ada virus yang menginfeksi, maka tubuh akan mengaktifasi monosit dan makrofag. Ada 5 jalur yang akan diaktifasi, yaitu yang pertama adalah mediator inflamasi, interleukin 1, 6, dan TNF-alfa, di mana mediator ini akan mengaktifasi pusat pengatur suhu di hipotalamus melalui asam arakidonat dan prostaglandin, sehingga anak memberikan respon demam. Kemudian mekanisme lain adalah melalui histamin dan komplement, di mana dua zat ini berperan terhadap
proses vasodilatasi sehingga dia meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah. Permeabilitas yang meningkat itu mengakibatkan kebocoran cairan dari intravaskuler ke ekstravaskuler sehingga akan menyebabkan gangguan juga berpengaruh terhadap tekanan intrakranial sehingga seringkali anak mengeluh sakit kepala. Efek lain yaitu leukopenia dan juga fungsi dari trombosit yang mana nantinya akan kita lihat sebagai klinis perdarahan. Mekanisme yang kedua adalah virus dengue itu mengaktifasi lagi-lagi sistem imun kita melalui kompleks imun antibodi, di mana dia nanti juga akan mengaktifkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan mengaktifkan beberapa zat yang dikeluarkan untuk meningkatkan suhu tubuh dan juga meningkatkan atau mengganggu fungsi dari trombosit sehingga klinis nanti akan terlihat pada demam berdarah dengue ataupun dengue fever. Nah, manifestasi klinis dari infeksi virus dengue itu sangat luas, dari mulai yang tanpa gejala sampai yang dengan gejala. Nah, pada anak-anak, ketika dia infeksi yang pertama, itu biasanya dia demamnya tidak spesifik, sama seperti infeksi virus lainnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebetulnya virus itu self-limiting disease. Cuman, terkadang reaksi imun atau body sitokin yang dikeluarkan oleh seorang anak itulah yang akhirnya menimbulkan berbagai macam gejala klinis. Nah, pada infeksi virus dengue, ternyata yang menyebabkan gejala klinis itu malah justru infeksi yang kedua. Jadi biasanya pada infeksi pertama itu anaknya masih tidak apa-apa dan malah justru dia pertahanan tubuhnya berlangsung seumur hidup dan spesifik terhadap satu serotipe tertentu. Nah, pada infeksi yang kedua, disitulah dia mulai menunjukkan gejala yang lebih berat dari mulai demam dengue, demam berdarah dengue, sampai expanded dengue syndrome. Nah, apa sebetulnya patofisiologi yang utama pada demam berdarah dengue? Sangat berbeda dengan demam dengue ya. Di sini ada dua mekanisme utama yaitu kebocoran plasma dan gangguan hemostasis. Bagaimana gejala klinis demam dengue? Secara umum dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah fase demam, kemudian fase kritis, dan fase konvalesen atau penyembuhan. Fase demam biasanya kita dapatkan pada hari pertama dan hari ketiga. Sementara fase kritis biasanya akan masuk di hari keempat sampai keenam dan kemudian perbaikan di hari ketujuh. Itu secara umum apabila tidak ada infeksi sekunder atau penyulit lainnya. Jadi pada saat awal demam, biasanya pasien itu panasnya mendadak tinggi. Jadi anak pulang ke rumah nggak apa-apa, tidur siang, bangun, tiba-tiba suhunya 38,5, 39. Bukan dia sumber-sumber dulu lalu panas tinggi ya, itu bukan dengue. Tapi kalau dengue, awal nggak apa-apa anaknya, kemudian dia mendadak panas tinggi. Dan sifatnya dia adalah kontinu. Kontinu itu maksudnya adalah bila diberikan obat panas, dia hanya turun sesaat selama durasi obat. Contohnya, misalnya dengan pemberian paracetamol, maka anak itu demamnya bebas hanya selama maksimal 6 jam, kemudian akan panas lagi. Dan biasanya penurunan suhunya itu tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Jadi misalnya dia 38 atau 39, maka anak itu akan turun suhunya menjadi 38 dan belum mencapai normal. Kemudian pada hari keempat panas akan turun mendadak. Jadi dia tidak pakai bertahap, turun langsung dingin dan itu sifatnya lisis ya. Jadi mendadak normal, kemudian akan kembali naik di hari ketujuh. Klinis yang kita dapat temui pada fase demam adalah dehidrasi. Mengapa? Karena pada saat panas itu pasti penguapan banyak, kemudian anak biasanya mual muntah, tidak mau makan, sehingga klinisnya adalah dehidrasi. Kemudian pada fase kritis yang kita dapatkan ada 3 kondisi klinis. Yang pertama adalah shock, perdarahan, dan gangguan organ vital. Kemudian yang terakhir adalah fase konvalesen, di mana di situ diikuti dengan kembalinya cairan ekstravaskuler ke dalam vaskuler. Laboratorium ada 3 parameter yang kita lihat, yaitu pertama adalah sel darah putih, kemudian hematokrit, dan trombosit. Sel darah putih itu dia biasanya di awal akan normal,
kemudian menjelang panas turun, dia mulai leukopenia, biasanya kurang atau sama dengan 5.000. Setelah leukosit turun, maka yang berubah kedua adalah hematokrit. Yang berbahaya adalah apabila peningkatan hematokrit lebih dari 20%. Di mana di sini maksudnya peningkatan hematokrit lebih dari 20% pada anak usia normal seusianya. Atau misalnya ada peningkatan hematokrit lebih dari 20% dari pemeriksaan laboratorium yang sebelumnya. Kemudian laboratorium lain yang mengalami perubahan adalah trombosit. Jadi trombosit itu terakhir sekali berubahnya. Baru dia mengalami penurunan mulai dari di bawah 150 sampai di bawah 100.000. Kemudian dari serologi yang kita evaluasi apa? Ada dua, yaitu virusnya dan respon imun. Virusnya di sini yang kita cek adalah NS1, itu adalah bagian partikel dari virus. Biasanya kita evaluasi pada hari kedua dan ketiga. Kemudian respon imun baru kita bisa evaluasi paling cepat di hari kelima. Nah, kalau kita mengambil pemeriksaan serologi dan virologi ini kurang tepat timingnya, maka dikhawatirkan akan membuat diagnosis yang salah. Karena itu penting sekali bagi kita tenaga medis untuk melakukan anamnesis yang jeli terhadap orang tua pasien. Nah, tadi saya bilang bahwa pada fase demam itu sangat sulit dibedakan dengan penyakit yang lain. Kadang pasien datang dengan gejala flu, kadang datang dengan gejala diare, ya, karena memang pada pasien dengue bisa disertai keluhan saluran nafas dan saluran cerna. Kadang juga dia bisa datang dengan ruam. Jadi pada pasien dengue, biasanya di hari kedua sampai ketiga itu muncul ruam, sebentar aja ruamnya, kadang itu lepas dari pengamatan orang tua. Jadi sering disalahartikan dengan penyakit akut eksantem yang lain. Atau kadang pasien datang dengan kondisi kejang. Karena panasnya terlalu tinggi sampai 40 derajat, anaknya dehidrasi, nggak mau makan minum, sehingga dia datang dengan keluhan kejang. Nah, coba kita lihat. Ciri demam pada pasien dengue fever dan dengue hemorrhagic fever itu berbeda. Di awal memang sama, tetapi pada hari keempat, hari kelima, pada dengue fever tidak disertai dengan perbaikan klinis. Jadi anak yang mau makan minum, tidak mual muntah, anaknya aktif ya pada dengue fever. Sebaliknya pada dengue hemorrhagic fever, pada hari keempat, lima, dan 6 tidak ada perbaikan klinis. Jadi anaknya tampak lemah, intiknya juga jelek, vital sign-nya mungkin juga sudah berubah karena anak dalam kondisi pre-shock. Artinya dia ada perubahan nadi, akralnya juga mungkin mulai dingin, kemudian kencingnya berkurang, dan bahkan jatuh dalam kondisi shock. Nah, ini adalah ruam konvalesen. Jadi pada dengue itu ada dua ruam. Ruam di awal yang suka tumpang tindih dengan penyakit res lainnya, biasanya muncul pada hari kedua dan ketiga. Kemudian adalah ruam konvalesen yang muncul pada hari ketujuh. Namun tidak semua kasus, dikatakan hanya 30-40% kasus yang menunjukkan ruam konvalesen. Biasanya dia muncul di tangan dan di kaki. Ruamnya makulopapular, jadi bulat-bulat merah lembut begitu, sesekali ada petekie, dan di antara serbukan merah itu ada bercak-bercak putih, sehingga istilahnya adalah white island in the sea red, ya, sea of red, dan kadang disertai dengan rasa gatal. Ini khas pada dengue. Kalau teman-teman ketemu ini boleh difoto supaya nanti kalau ketemu lagi nggak bingung. Kalau sudah muncul ini berarti sudah fase convalescence. Nah, spektrum demam berdarah dengue itu sangat luas ya. Kita kenal ada di heavy grade 1, 2, 3, dan 4. Pada umumnya, semuanya pasti ada demam. Kemudian rampelitnya kalau pasien tidak shock itu biasanya positif. Tapi pada pasien shock atau pre-shock, kadang rampelit bisa negatif. Kemudian yang khas adalah adanya peningkatan permeabilitas vaskuler, kemudian trombositopeni, dan ada hepatomegali karena ada perpindahan cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Nah, yang grade 1 itu perdarahannya adalah dengan manipulasi. Biasanya akan muncul dengan tourniquet test ya atau rampelit. Sementara pada grade 2 perdarahannya spontan, baik itu petekie, mimisan, ekimosis, dan lain sebagainya. Pada grade 3 maka sudah diikuti dengan gangguan sirkulasi pre-shock. Sementara pada grade 4 adalah kondisi yang sudah shock, di mana tekanan darah tidak terukur, kemudian nadi juga terkadang tidak
teraba. Nah, bagaimana perkembangan dengue? Ternyata dengue itu mengalami perkembangan dari tahun 97, 2009, kemudian 2011. Jadi setelah saya lulus belum ada konsensus lagi, terakhir masih 2011. Apa perbedaannya? Pada tahun 97, dengue dikatakan tadi seperti di awal bisa tanpa gejala, bisa dengan gejala. Yang dengan gejala itu bisa undifferentiated fever, jadi ya seperti infeksi virus biasa, anaknya baik-baik aja. Atau demam dengue. Demam dengue itu bisa dengan perdarahan atau tanpa perdarahan. Kemudian demam berdarah dengue yang di sini disertai oleh gangguan sirkulasi atau perambesan plasma. Nah, kemudian apa bedanya dengue fever dengan DHF? Dengan DHF ya, prinsipnya adalah ada tidaknya kebocoran plasma dan disertai dengan trombositopeni kurang dari 100.000. Kemudian, nah bedanya apa? Bedanya prinsipnya demamnya sama. Bisa dengan atau tanpa perdarahan pada dua kelompok. Trombositopeni biasanya lebih rendah pada DHF. Yang paling penting kalau DF tidak ada plasma leakage, sementara pada DHF ada kebocoran plasma dan dilihat bahwa peningkatan hematokritnya harus lebih dari 20%. Kalau 5-10% itu masih dehidrasi dan kita masukkan dalam kelompok dengue fever. Ya, itu yang beda. Kemudian ternyata dari tahun 97 itu banyak ahli mengatakan loh, dengue itu udah sampai kemana-mana. Kalau kita cuma pakai klinis begitu aja banyak yang lolos. Akhirnya direvisi lagi tahun 2009 dengan istilah dengue dengan warning sign dan severe dengue. Ya, jadi pada pasien-pasien yang tinggal di daerah endemis dari dengue atau dia habis bepergian dari daerah yang memang di tempat itu ada yang terinfeksi dengue, bila didapatkan tanda panas disertai dua gejala bahaya, dua warning sign seperti muntah, nyeri perut. Jadi pasien itu dari daerah endemis dengue datang dengan keluhan panas disertai dengan dua gejala, yaitu muntah, ada ruam dengue yang di hari kedua ketiga tadi, nyeri tulang, ada ramplit positif dan leukopenia, dan disertai dengan tanda bahaya. Apa aja tanda bahaya? Mual muntah, nyeri perut, perdarahan, hepatomegali, kemudian ada peningkatan hematokrit, maka itu kita masukkan dalam probable dengue dengan warning sign. Tapi kalau dia tidak ada warning sign, misalnya cuma panas, terus kemudian ada muntah, ada tourniquet positif dari tempat endemis, maka kita masukkan dengue tanpa warning sign. Dalam perjalanannya, dengue bisa menjadi severe dengue, baik itu plasma leakage, perdarahan, ataupun adanya keterlibatan banyak organ, mulai dari susunan saraf pusat, jantung, kemudian paru, dan ginjal, serta liver. Nah, ternyata dari konsensus tahun 2009 itu dikaji lagi oleh para ahli, banyak sekali pasien yang overdiagnosis gitu, sehingga dirubah lagi klasifikasinya tahun 2011. Hampir sama dengan tahun 1997, hanya pada tahun 2011 ditambahkan dengan expanded dengue syndrome. Artinya apa? Jadi setelah dievaluasi sampai tahun 2009 itu banyak juga kasus dengue pada anak yang tidak masuk kriteria itu. Jadi klinisnya kadang anaknya kejang, anaknya iterus, tidak bisa kencing, kemudian dia ada efusi pleura bilateral, jadi yang tidak masuk klinis spesifik dengue, sehingga dibuatlah terminologi baru yaitu expanded dengue syndrome. Nah, kalau pada tahun 2011 itu DHF sama DF dengan DHF itu labnya dia lebih spesifik lagi ya. Tadi kalau tahun 97 dia pakai trombositnya di bawah 100 ya. Cuman pada 2011 ini dengue fever itu tidak perlu sampai nunggu 100.000, di bawah 150.000 dengan leukosit sudah mulai leukopeni dengan hematokrit yang sedikit meningkat. Saya bilang tadi jangan harus 20% kalau mau DHF ya. Kalau masih belum 20% maka dia masih masuk ke dengue fever karena biasanya karena dehidrasi. Gejalanya masih sama, demam disertai dengan keluhan flu-like syndrome lainnya ya, itu untuk DF. Sementara pada DHF untuk
tipe perdarahannya sama seperti tahun 97, hanya di sini lebih ditekankan harus ada peningkatan hematokrit lebih atau sama dengan 20%. Untuk trombosit sama 100.000 ya. Itu revisinya. Nah, kemudian ini coba kita kelompokkan. Kalau kita lihat di sini, tahun 97 itu dibagi DF, DHF udah 1 sampai 4. Kemudian 2011 karena ada klinis yang berbeda ditambahkan dengan expanded Dengue syndrome. Tahun 2009 kita mengenal istilah warning sign without dan with warning sign ya. Cuman kemudian direvisi karena ternyata banyak sekali kasus yang overdiagnosis sehingga sampai saat ini kita memakai klasifikasi tahun 2011. 2011 itu ada beberapa istilah yaitu probable ya, kemudian confirm, DHF ya, ada 3 itu. Apa itu probable? Probable tentu ada gejala klinis yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian adanya peningkatan kita dapatkan dari laboratorium itu respon imunnya, IgG, IgM-nya dia meningkat. Namanya probable, intinya begitu ya. Yang namanya confirm adalah apabila ada klinis probable ditambah ditemukannya virusnya. Baik itu dengan isolasi virus atau misalnya kita melakukan lumbal fungsi atau ada peningkatan respon humoral sebanyak 4 kali dan atau seperti yang kita sekarang kerjakan dengan pemeriksaan PCR. Maka itu disebut dengan confirm. Kembali sebentar. Nah, ini mengingatkan teman-teman cara melakukan tes tourniquet adalah menahan manset antara sistol dan diastol selama 5 menit. Kemudian kita lihat jumlah petikiyenya, areanya 2,8 kali 2,8 cm. Dulu kalau guru saya ngajarin itu kurang lebih sebesar uang koin 1.000 yang lama. Itu kalau ada 10 petikiyah itu berarti positif ya. Atau ada petikiyah spontan di area kita melakukan tes tourniquet ya. Itu tes tourniquet refreshing sebentar. Nah, kemudian kalau Dengue shock syndrome adalah DHF. Jadi ada kebocoran plasma, ada trombositopenia ditambah dengan gangguan sirkulasi. Jadi tanda shock itu yang awal bukan tekanan darah turun, tapi adalah takikardi. Kemudian tubuh kita mengorbankan organ non-vital sehingga daerah akral akan teraba dingin dan perfusinya atau CRT-nya akan memanjang. Kemudian pada kondisi yang selanjutnya adalah nadinya lemah. Setelah itu organ vital seperti otak akan kekurangan oksigen sehingga anak mengalami letargi atau kondisinya menurun. Nah, justru kalau teman-teman di IGD menemukan pasien dengue sudah dalam kondisi hipotensi atau paling tidak tekanan nadi itu perbedaan antara sistol dan diastolnya kurang dari 20. Jadi kurang dari 20 misalnya gini 120 per 110 itu berarti dia datang sudah dalam kondisi yang terlambat. Justru kalau anak itu masih takikardi, kita masih punya kesempatan beberapa jam untuk menolong anak itu. Tapi kalau dia datang sudah dalam kondisi hipotensi atau malah dalam kondisi profound shock, jadi anaknya sudah tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, itu sudah telat dan dalam beberapa menit bisa menyebabkan gangguan respirasi dan kardiovaskular dan bahkan meninggal. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Jadi shock itu awalnya tidak langsung jelek, pasti ada proses kompensasi dari tubuh. Jadi ketika ada kebocoran plasma, maka untuk mempertahankan tekanan darah itu tetap baik, tubuh harus melakukan takikardi. Jadi naikkan nadinya dulu. Kemudian setelah naikkan nadinya, maka RR-nya juga akan meningkat. Dalam kondisi lanjut, ketika jantung sudah tidak mampu lagi, maka tekanan nadinya juga akan menyempit. Setelah tekanan nadi menyempit, tubuh akan mengorbankan tadi area kulit, ginjal yang dianggap tidak vital ya. Sehingga apa? Jaringannya akan dingin, CRT-nya akan memanjang, kencingnya juga akan turun lebih kurang dari 1 mili per kilo per hari dan tahap awal adalah kalau anak tampak gelisah, kemudian diajak ngomong tidak respon, berarti aliran darah ke otak sudah berkurang, itu masih tahap terkompensasi. Pada tahap dekompensasi, maka tekanan darah sudah makin turun, nadinya makin kecil, anaknya asidosis, sehingga kita lihat dia pusmal, mulai biru, dan tekanan darah nadinya tidak terukur.
Nah, tadi saya sebutkan ada expanded dengue syndrome. Apa sih itu? Itu adalah kondisi apa namanya manifestasi klinis yang jarang dijumpai pada anak. Biasanya dia melibatkan banyak sekali organ, mulai hati, ginjal, jantung, sampai susunan saraf pusat. Dan dapat terjadi pada semua dengue. Mekanismenya sampai sekarang masih tanda tanya dan biasanya berhubungan dengan komplikasi dari prolonged shock. Jadi kalau misalnya shock itu tidak ditangani dengan baik, misalnya terjadi asidosis, maka akan diikuti dengan kerusakan organ vital lainnya. Gejalanya macam-macam, mulai dari susunan saraf pusat, saluran cerna, ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Nah, komplikasinya pada infeksi virus dengue mulai dari perdarahan, dapat menyertai akibat ulcus pepticum ataupun trauma. Pada dengue hemorrhagic fever yang kita takutkan adalah apabila pasien itu dalam kondisi shock dan tidak segera banyak multi organ, atau misalnya kita memberikan resusitasi cairan yang berlebihan sehingga mengganggu nanti fungsi jantung dan parunya, atau misalnya kondisi shock yang berlebihan tadi mengakibatkan gangguan elektrolit dan asidosis pada seorang anak. Nah, ini tadi kelebihan cairan ya. Jadi pada fase konvalesen ketika cairan itu kembali, maka juga akan berbahaya untuk seorang anak. Atau gangguan elektrolit, hiponatremi biasanya karena cairan yang dipakai salah. Hipokalsemi itu biasanya terjadi pada saat fase kritis ya. Jadi albumin dia keluar dari vaskuler disertai juga dengan kalsium keluar dari vaskuler. Dan hipokalemi disebabkan karena kondisi stres seorang anak atau kita memberikan cairan diuretik yang berlebihan. Nah, kalau melihat riwayat yang begitu berat, maka sangat penting bagi kita tenaga medis untuk bisa mendiagnosis dini demam berdarah. Cara yang mudah adalah dengan melihat flushing ya, jadi panas tinggi, anaknya mukanya merah, atau dengan menggunakan rampelit. Cukup memiliki sensitivitas yang bagus, terutama di hari kedua dan ketiga panas, di mana alat ini bisa kita lakukan untuk sebagai screening. Jadi kita bisa tanyakan kepada orang tua apakah panasnya tinggi sampai mukanya merah gitu ya. Kemudian kalau kita lakukan tourniquet juga tesnya positif. Paling tidak itu bisa memberikan kita prinsip kehati-hatian dalam memberikan tata laksana kepada pasien. Laboratorium mulai dari isolasi virus, deteksi asam nukleat virus, tapi ini biasanya hanya sebatas penelitian. Kemudian deteksi antigen virus, NS1, ini adalah deteksi dini yang kita bisa kerjakan pada hari ke-1 sampai ke-3. Kemudian deteksi serum respon imun, biasanya kita kerjakan di hari ke-5 sakit, dan analisis parameter hematologi dan biokimia. Nah, pada saat anak demam pertama kali fase viremia, yang kita bisa lakukan adalah pemeriksaan NS1. Kemudian pada hari kelima, maka tubuh akan memberikan respon terhadap serologi yaitu IgM, dan beberapa hari kemudian diikuti dengan peningkatan IgG. Pada infeksi kedua, maka IgM akan sedikit meningkat dan responnya akan lebih cepat dibanding dengan infeksi yang pertama. Sementara IgG yang sekunder juga dia responnya lebih cepat daripada IgG primer dan kadarnya lebih tinggi daripada infeksi yang pertama. Nah, ini tadi kita lihat bahwa ketika ada infeksi virus, maka diikuti dengan penurunan suhu, maka IgM juga akan meningkat biasanya pada hari kelima dan keenam. Ini tadi yang saya ceritakan bahwa ketika ada infeksi virus, IgM akan meningkat terlebih dahulu, baru dia IgG meningkat di belakangan. Infeksi yang kedua, IgM meningkat tapi tidak terlalu tinggi, tapi respon IgG-nya dia lebih agresif dan kadarnya lebih tinggi dibanding dengan IgG pada infeksi yang primer. Kalau teman-teman disodori dua pemeriksaan seperti ini, tidak usah bingung ya. Jadi infeksi primer itu apabila IgM-nya positif. Infeksi sekunder apabila IgM dan IgG-nya positif. Kalau hanya IgG saja yang positif, maka dia infeksi sekunder. Bila dia dua-duanya negatif, maka dia tidak ada infeksi. Pemeriksaan lain adalah hematologi. Kita lihat biasanya HB, hematokrit, leukosit, dan trombosit. Kemudian adalah peningkatan enzim hati ya. Biasanya pada dengue yang demam berdarah dengue itu biasanya dia akan meningkat.
Dan bila peningkatannya lebih dari 60 IU, dapat kita gunakan untuk mendiagnosis dini dari demam berdarah dengue. Tata laksananya. Jadi tata laksana itu kita berawal dari triase. Triase, nanti kita anamnesa tadi gejala klinisnya, demamnya 27 hari mendadak tinggi, ada gejala flu-like syndrome, ada manifestasi pendarahan, kemudian kita cek lamplitnya gimana, sel darah putihnya bagaimana, dan trombosit yang boleh disertakan sekalian, dan adakah kasus DBD di lingkungan itu. Kemudian turun berikutnya adalah tanda bahaya, tanda shock, tanda keterlibatan organ, dan indikasi sosial. Indikasi sosial ini penting, harus kita pertimbangkan untuk memutuskan seorang anak itu perlu rawat inap atau rawat jalan. Contoh misalnya rumahnya jauh, di rumah nggak ada yang nunggu, cuma sama ibunya aja, maka itu merupakan salah satu indikasi sosial yang membuat anak bisa untuk rawat inap. Nah, bila kita menemukan curiga infeksi dengue, kemudian kita masuk kondisi umum dan warning sign dan tanda shock, bila dia tidak, maka boleh kita adviskan untuk rawat jalan sambil dipantau tanda bahaya. Kalau ada tanda bahaya di rumah, langsung masuk untuk rawat inap. Namun bila ada kesemua tadi triase dan ada tanda bahaya, ada shock, maka pasien wajib rawat inap. Nah, warning sign bermacam-macam ya. Mungkin ini untuk sekedar tahu aja. Jadi tahun 2009 itu shock belum masuk ke dalam warning sign, kemudian diperbarui tahun 2011 dimasukkan ke dalam warning sign. Nah, untuk kriteria rawat inap tahun 97, kalau anak sudah dehidrasi, boleh dirawat inapkan. 2009 jangan dehidrasi semua rawat inap gitu. Nanti terlalu lama gitu di rumah sakit. Akhirnya yang boleh rawat inap kalau ada warning sign, ada indikasi sosial tadi, rumah jauh, nggak ada yang antar, ada penyakit penyerta. Kemudian 2011 diperbaiki lagi, rawat inap bila ada warning sign, atau misalnya ada hipoglikemi dan pasien resiko tinggi. Sementara rawat jalan tahun 97 tidak ada rekomendasi rawat jalan. Tahun 2009-2011 boleh atas indikasi dan catatan medis yang kita berikan kepada orang tua. Apa saja itu? Jadi pada saat pasien diputuskan rawat jalan, maka anak harus istirahat cukup. Kemudian harus dipenuhi kebutuhan cairannya dengan memberikan air putih, atau kalau memang dia kesulitan makan dan minum, maka kita berikan cairan yang tinggi kalori seperti susu, jus buah, teh manis, dengan frekuensi minumnya setiap 4-6 jam. Kemudian antipiretik yang paling aman kita dapat berikan paracetamol dengan dosis 10 mg per kilo per kali tiap 4-6 jam bila suhunya lebih dari 38 derajat. Kemudian berikan kompres hangat. Hindari pemberian ibuprofen, aspirin, dan NSAID lainnya karena berperan terhadap terjadinya proses perdarahan. Kemudian pada pasien rawat jalan kita pesankan orang tua untuk kembali setiap hari ke layanan kesehatan. Maka ini sangat tidak mungkin kalau misalnya rumahnya jauh atau di rumah tidak ada yang mendampingi ibu atau membantu ibu untuk dirawat. Kalau misalnya ada tanda warning sign tadi, maka jam berapapun harus kembali ke rumah sakit. Ya, tadi ya warning sign. Oke, tata laksana demam dengue pada saat rawat inap dibagi dua. Periode panas, itu kita biasanya secara umum menggunakan cairan maintenance dengan rumus Halide segar, sementara pada fase afebris biasanya pasien dalam kondisi shock. Kalau dia tidak shock, kita cairan rumatan saja, tapi kalau shock, maka kita bisa memberikan keringat laktat, plasma, ataupun transfusi darah. Nah, pada pasien demam dengue yang rawat inap, bila tanpa plasma leakage, itu kita tadi cairan rumatan ya, pada usia 0-3 bulan, cairan yang kita gunakan adalah D10 0,18 salin, 3 bulan sampai 3 tahun D5 seperempat salin, dan selebihnya adalah D5,5 salin. Bila dengan plasma leakage, kita memberikan ringan laktat, kristaloidnya, ringan asetat atau RD5, dan koloid kita bisa berikan plasma, pengganti plasma, ataupun whole blood. Nah, ini adalah cara kita menghitung kebutuhan cairan anak dengan rumus Halide segar. Jadi contoh pada anak yang beratnya 30 kilo,
kita kalikan 100. 10 kali 100 adalah 1000. Kemudian 10 kilo kedua kita kalikan dengan 50. Jadi 50 kali 10, 500. Dan 10 kilo ketiga dikali dengan 20, 200. Jadi pada anak dengan berat 30 kilo, kebutuhan cairan hariannya adalah 1.700. Setiap kenaikan suhu, jangan lupa ditambahkan cairan 12% dari kebutuhan hali dan segarnya. Sebetulnya pada terapi demam dengue itu yang paling utama adalah kebutuhan cairan dan suportif. Kalau pasiennya tanpa shock, kita bisa berikan terapi secara oral, tapi bila shock wajib dengan pemberian parenteral. Dan prinsipnya adalah titrasi. Jadi kita berikan sambil kita evaluasi bagaimana respon vital sign-nya, bagaimana balance cairannya, bagaimana pemeriksaan lab-nya. Kemudian pemberian cairan shock sama baiknya nanti kita bahas di belakang ya. Nah, ini pada tahun 2011 pemberian cairan itu untuk dalam satu hari itu kalau misalnya pasien DHF itu diberikan sesuai cairan rumatan ditambah dengan perkiraan defisitnya 5% ya. Jadi contohnya begini, langsung aja ke contoh ya. Jadi pada anak dengan berat 50 kilo, kita hitung kebutuhan rumatannya adalah 2.100. Kemudian tadi defisit 5%, artinya 50 dikali 50. Jadi kebutuhan ditambah 2.500. Jadi sehari itu dia bisa 4.600 cc per hari. Ini adalah cairan maksimal. Apakah semuanya harus diwujudkan dalam infus? Tentu tidak. Jadi cairan ini kita hitung untuk memberikan batasan cairan maksimal yang kita berikan pada seorang anak dengan berat 50 kilo dalam sehari adalah 4.600. Boleh kita berikan secara oral, dan pada kasus yang datang dengan shock, kita juga sudah harus bisa memperkirakan berapa sih target cairan sehari yang kita bisa berikan. Jadi dengan rumus ini kita bisa tahu, jadi kalau resusitasi cairan juga jangan terlalu agresif. Kalau kelebihan, justru nanti pada fase konvalesen akan mengakibatkan kelebihan cairan. Jadi ini fungsinya adalah untuk kita bisa menghitung cairan maksimal sehari. Ini adalah laboratorium normal pada anak. Nah, sekarang kita coba belajar bagaimana perbedaan terapi cairan. Jadi dulu tahun 97 kita pakai cairannya itu per jam. Jadi 753 ya, itu biasanya fase kritis kan bertahan 2 hari. Jadi pada 2 hari itu selama fase kritis cairan yang kita berikan adalah 753, 7 cc per kilo per jam. Kemudian kalau responnya baik turun 5 cc per kilo per jam dan seterusnya sambil kita evaluasi klinis. Kemudian tahun 2009 yang pasien dengan tanda bahaya itu dirubah, diberikan supaya tidak terlalu sering-sering kita observasi. Jadi cairan itu kita berikan dalam rentang yang panjang 2-4 jam. Sementara tahun 2011, grade 1 dan 2 menggunakan cairan rumatan seperti yang saya jelaskan tadi, ditambah dengan defisit 5%. Nah, bagaimana bila pasien datang dalam kondisi shock yang terkompensasi? Shock terkompensasi artinya masih takikardia aja, akralnya mulai dingin, tapi tekanan darah masih teraba. Maka kita bisa memberikan cairan RL atau ringan asetat 10-20 ml per kilo dalam waktu 1 jam. Jangan lupa oksigenasinya. Kemudian kita evaluasi apakah shocknya teratasi. Bila teratasi, maka kita lanjut protokol selanjutnya yaitu 10, 7, 5, 3, dan 1,5 ml per kilo per jam sampai 2 hari. Ya, sambil tentu kita lihat respon klinis, kemudian laboratorium, dan balance cairan. Tapi bila shocknya tidak teratasi, maka kita evaluasi ABCS. Apa itu? A adalah asidosis, bleeding, hipokalsemi, dan sugar ya. Kemudian lakukan pemeriksaan hematokrit, blood gas analysis ya. Kemudian koreksi semuanya. Habis itu kita evaluasi lagi. Kalau hematokritnya meningkat, berarti anak itu masih ada kebocoran. Maka kita bisa berikan sekali lagi kristaloid dan koloid. Setelah itu bila tidak teratasi, maka kita lanjut ke koloid. Tapi bila hematokritnya menurun, berarti kemungkinan ada perdarahan. Maka kita lakukan transfusi darah.
Sementara pada kondisi dekompensasi, awalnya sama, namun kita harus agresif untuk mencari tadi asidosis, bleeding, hipokalsemi, dan sugar ya. Apabila shock teratasi, maka masuk 10-7-5-3. Bila tidak teratasi, maka segera koreksi tadi ABCS itu. Ya, kemudian kita lakukan lagi evaluasi hematokrit. Kalau dia meningkat berarti masih bocor, kalau dia menurun kemungkinan besar adalah satu proses perdarahan. Tadi ya, asidosis, bleeding, hipokalsemi, dan sugar. Jadi asidosis itu biasanya terjadi pada kondisi prolonged shock atau perdarahan ya. Kemudian hipokalsemi itu kita berikan koreksi kalsium 1 mili per kilo per hari, diencerkan 2 kilo. Jadi misalnya gini, contoh beratnya 5 kilo, maka kita berikan kalsium glukonat 10%, 5 cc, diencerkan 2 kilo, dilarutkan sampai 10 cc. Kemudian dapat diulang dalam 6 jam dengan dosis 10 mili sehari maksimalnya. Ini tadi harus diturunkan sifatnya ya. Jadi pemberian cairan kalau responnya sudah bagus, jangan terlalu banyak cairannya. Jadi harus diturunkan secepatnya. Nah, kemudian untuk loading cairan itu juga diperbaiki. Jadi mulai dari 10 sampai 20, kemudian 5 sampai 10 sampai kemudian 10 mili per kilo per jam. Tapi teman-teman sudah nggak usah bingung, kita ambil 10 mili aja. 10 mili per kilo per jam. Ya, karena sama aja semuanya rata-rata tengah seperti itu. Kemudian pada yang shock itu teman-teman boleh memulai dengan kristaloid atau memulai dengan koloid, masukkan secara cepat. Tapi kalau saya pribadi lebih senang memilih kristaloid untuk awal supaya volume intravaskulernya lebih cepat terisi. Kemudian kita evaluasi kalau masih shock baru kita boleh tambahkan koloid atau koloid kita berikan pada resusitasi cairan yang ketiga. Ya. Nah, ini tadi cairannya boleh pakai apa? Boleh pakai ringer laktat, ringer asetat atau PZ. Tapi kita lebih memilih dua ini, ringer laktat dan ringer asetat. Pada pasien-pasien yang terdapat gangguan fungsi hati atau asistolis berat, disarankan menggunakan ringer asetat. Cuman memang dia harganya lebih mahal. Tapi pada pasien yang tidak mengalami gangguan fungsi hati dan ada asidosis ringan, kita boleh memberikan ringer laktat ya. Dan ini gampang sekali, hampir semua rumah sakit ada. Kalau di daerah mungkin ringer asetat agak susah ya, bahkan di beberapa rumah sakit kalau memang tidak sedang musim dengue juga sulit untuk mendapatkan. Kalau PZ hati-hati ya, jangan digunakan terlalu sering karena dia hanya boleh untuk pasien shock awal dengan hiponatremi karena dia kandungan natriumnya juga sangat tinggi. Nah, untuk transfusi perdarahan dulu 2009 dosisnya 5-10 kalau dia pakai PRC. Kalau whole blood 20 mili per kilo sambil evaluasi klinis. Kemudian 2011 diturunkan dosisnya untuk mengurangi resiko terjadinya overload cairan. Terapi simptomatis sama antipiretik, kemudian dorong anak untuk minum dan obat-obatan suportif, misalnya ada mual, muntah, ada nyeri perut. Antibiotik tidak diperlukan, steroid juga tidak diperlukan. Kalau misalnya dia panas tinggi, kejang, boleh kita berikan anti kejang. Kapan cairan itu dihentikan? Tadi ingat, masa kritis hanya bertahan 2 hari. Jadi 2 hari itu adalah masa kebocoran plasma yang kita memberikan terapi cairan supaya kebutuhan intravaskuler terpenuhi, tapi tidak berlebihan. Jadi kalau plasma leakage sudah selesai, vital sign-nya stabil, hematokritnya juga menurun, dan nadinya juga membaik, itu bisa kita hentikan. Atau misalnya gejala pencernaannya juga membaik dan produksi urinnya juga membaik, maka sudah tidak diperlukan lagi terapi cairan yang agresif. Monitoringnya apa? Monitoring klinis ya. Bagaimana panasnya, apakah ada perdarahan, mual muntah, tanda bahaya. Kemudian kalau adik-adik jaga bangsal, mungkin nanti kalau pandemi sudah selesai, jangan lupa kalau ada pasien dengue, paling tidak pernah pegang tangannya. Kalau tangannya itu hangat, nadinya teraba kuat, aman. Tapi kalau sudah mulai anyep, hati-hati. Paling gampang pegang tangan.
Kemudian tanda cek vitalnya 2-4 jam. Kemudian lakukan pemeriksaan hematokrit sebelum resusitasi dan setelah resusitasi, dan lakukan balans cairan. Harapan kita bahwa produksi urinnya bisa lebih dari 1 mili per kilo per jam. Sebelum lupa, kalau pada pasien obesitas pada anak, itu kita tidak boleh memberikan cairan sesuai berat badan aktualnya dia. Jadi harus menggunakan berat badan ideal ya untuk anak obesitas. Monitoring lagi adalah klinis ya, pemeriksaan lab kita sesuaikan kalau memang pasien dengan komorbid. Kemudian kalau memang dia sesak ada efusi, kita perlu permintaan fototoraks, right lateral dekubitus. Pemeriksaan golongan darah untuk persiapan transfusi, dan pemeriksaan lain seperti USG abdomen, EKG apabila ada miokarditis, biasanya ada bradikardi, dan itu terjadi pada hari ke-7 sakit. Kelompok usia resiko tinggi yang harus mendapatkan perhatian adalah bayi ya, karena dia sistem imun dan kemampuan vaskular belum bagus. Kemudian usia lanjut, obesitas ya, kehamilan dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi ini harus dirujuk. Jadi pada bayi, pada kehamilan, shock yang sudah tidak bisa teratasi dengan pemberian cairan yang bisa kita lakukan di perifer, perdarahan yang hebat, atau shock berulang, kemudian anak-anak dengan obesitas atau yang sudah datang ke kita perutnya udah asites, sudah ada efusi, sudah masuk cairan banyak sekali, maka kita rujuk, atau pasien-pasien yang dengan penurunan kesadaran atau kejang itu sebaiknya dirujuk. Nah, kapan harus bisa keluar rumah sakit? Apabila pasien sudah tidak panas ya, tidak panas dulu 24 jam, kemudian direvisi menjadi 48, dan sekarang kembali lagi 1 hari tidak panas tanpa antipiretik. Sudah ada perbaikan nafsu makan, produksi kencingnya baik, kemudian hematokritnya juga sudah stabil. Setelah itu melewati masa kritis dari shock sekitar 2-3 hari, dan adanya nilai trombosit yang lebih dari 50.000.